Islam al-wasati, Islam wasatiyah. Apa Islam wasatiyah itu? Adalah Islam ahli sunnah wal jamaah yang moderat. Adalah Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita melihat masa depan pesantren itu. Riwayat asli wasatiyah dan titik awal penyelewengannya oleh sekulerisme untuk menjajah dan memecah umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa kazalika ja'alnakum umatan wasatan." Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Ayat ini bukan sekadar pujian. Ia adalah penetapan identitas umat Islam sebagai umatan wasatan. Namun apa arti wasatan yang sebenarnya? Jawabannya tidak boleh diambil dari opini modern, tetapi dari riwayat tafsir para ulama salaf. Riwayat tafsir asli, umatan wasatan. 1. Tafsir At-Tabari, wafat 310 Hijriah, 923 Masehi. Dalam kitab Jami' Al-Bayan, Imam At-Tabari menegaskan, Al-Wasat, Al-Adl. Wasat artinya adil. Beliau menjelaskan, umat Islam dijadikan adil agar layak menjadi saksi atas seluruh manusia. Adil di sini berarti lurus di atas kebenaran, tegak di atas wahyu, bukan netral antara hak dan batil. Tidak ada makna kompromi, tidak ada makna jalan tengah politik. 2. Tafsir Ibnu Katsir, wafat 774 Hijriah, 1373 Masehi. Dalam tafsir Al-Quran Al-Ashim, Ibnu Katsir berkata, Al-Wasat, khiyar wa ajwad. Wasat berarti yang terbaik dan paling unggul. Beliau menegaskan, umat Islam paling sempurna syariatnya, paling lurus manhajnya, paling adil hukumnya. Ini adalah keunggulan, bukan penyesuaian diri pada kebatilan. 3. Tafsir Fakhruddin Ar-Razi, wafat 606 Hijriah, 1210 Masehi. Dalam Mafatih Al-Ghaib, Ar-Razi menjelaskan, wasat berarti al-fadl, keutamaan. Umat Islam unggul, dalam akidah, dalam hukum, dan dalam akhlak. Beliau secara tegas menolak makna, wasat sama dengan berada di antara dua ekstrim secara nilai. Yang benar, Islam adalah standar kebenaran, bukan salah satu posisi di tengah. 4. Tafsir ulama salaf lain, Al-Qurtubi, wasat sama dengan adil dan lurus. Al-Bagawi, wasat sama dengan pilihan dan terbaik. As-Sa'di, wasat sama dengan istiqomah di atas syariat. Kesimpulan salaf, wasat berarti adil, unggul, lurus di atas wahyu. Bukan kompromi, bukan moderasi, bukan netral. Jadi kapan makna wasatiyah mulai diubah? Penting untuk dicamkan dan dicatat. Tidak ada satupun ulama salaf yang memaknai wasatiyah sebagai moderasi agama dan politik, jalan tengah antara Islam dan sistem kufur, kompromi dengan hukum buatan manusia. Lalu kapan pergeseran itu dimulai? Awal pergeseran tafsir terjadi pada abad 19 Masehi, sekitar tahun 1800 sampai tahun 1890. Konteksnya jelas, masa kolonialisme Barat, dan runtuhnya kekuasaan Islam, tekanan agar Islam dibuat jinak dan kompatibel. Di masa ini mulai muncul istilah reformasi Islam, Islam rasional. Islam yang bisa hidup dalam negara sekuler. Sejak inilah wasatiyah mulai dibaca sebagai penyesuaian, bukan lagi keunggulan. 2. Formalisasi istilah. Akhir abad 20. 1990-an. Istilah al-wasatiyah dipopulerkan secara luas. Catatan penting, secara lisan, syariat tidak ditolak, namun dalam praktik, konsep ini dipakai untuk membenarkan demokrasi, menormalisasi negara bangsa sekuler, membatasi jihad dan amar ma'ruf nahi munkar. Dari sinilah istilah Islam moderat meledak secara global. 3. Institusionalisasi negara, pasca 2001 hingga sekarang dipicu oleh Global War on Terror, tekanan Barat terhadap dunia Islam, proyek counter-radicalization. Di Indonesia, istilah Islam wasatiyah, moderasi beragama dijadikan kebijakan resmi, masuk kurikulum, fatwa, dan program nasional. Makna wasatiyah bergeser total, dari adil dan unggul menjadi tidak keras pada keadilan, rida terhadap kezaliman,
sabar ketika ditindas oleh sistem dan tidak menuntut syariat Islam ditegakkan secara kafah. Inilah gunanya Majelis Ulama Indonesia selama ini sebagai lembaga agama yang dijadikan sekuler untuk melegalkan kebatilan dan kekufuran ideologi demokrasi. Ini bukan perkara kecil, ini adalah ancaman nyata, ketika simbol keulamaan digunakan oleh musuh Islam sendiri untuk menghancurkan dari dalam, merusak akidah dan meracuni pendidikan generasi Islam dan berkiblat ke sekuler Barat. Wahai kaum muslimin, jika akidah diarahkan untuk menerima sistem kufur, jika pendidikan agama memutus generasi dari syariat, jika wasatiyah dijadikan alat penjinakan, maka kehancuran umat bukan teori, ia sedang berlangsung di depan mata kita. MUI sudah keluar dari barisan jamaah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengubah-ubah firman Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghancurkan Islam dari dalam. Pengkhianatan MUI ini sangat berat ganjarannya mengingat keselamatan 240 juta lebih umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi, La ilaha illallah, dan aku adalah utusan Allah, kecuali karena salah satu dari 3 perkara, orang yang berzina muhsan, jiwa dibalas dengan jiwa, kisyash, dan orang yang meninggalkan agamanya serta memisahkan diri dari jamaah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadits ini jelas, murtad dan memisahkan diri dari jamaah adalah sebab yang membuat darah seseorang tidak lagi terlindungi. Serukan pada MUI untuk segera bertaubat dan keluarkan fatwa haram demokrasi yang mereka legalkan selama ini, atau segera ditindak karena ancaman ini terus berjalan setiap detiknya secara sistematis yang akan terus memakan korban pada seluruh umat Islam saat ini.